Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku sekalian, kita kembali mengikuti acara Wanita Surgawi. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, berkatilah program Wanita Surgawi agar memberkati setiap orang. Berbicaralah kepada kami Bapa. Taruh perkataanmu di mulut anakmu ini, pelayan Tuhan Yesus, agar kami hanya mendengar kebenaranmu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, pertanyaan sederhana tetapi juga bisa dianggap mengada-ada. Pertanyaan filosofis, ya. Bersifat filosofis maksud saya. Bersifat pemikiran atau perenungan. Apakah sekarang saudara masih memiliki kehidupan? Apakah saudara sekarang masih memiliki kehidupan? Kehidupan bukan hanya tubuh kita yang bisa bergerak, mulut kita yang masih terbuka bisa menikmati makanan, dan nafas yang masih berkembang di dada kita, nadi dan jantung yang masih berdenyut dan berdetak. Kehidupan menyangkut seluruh keberadaan kita, baik jasmani tapi juga rohani. Rohani artinya apakah saudara menikmati ketenangan, kedamaian, atau tertekan, tertindas. Mungkin juga kesenangan atau kebahagiaan, tetapi kesenangan kebahagiaan yang sebenarnya membawa saudara kepada kebinasaan. Itu juga bukan kehidupan. Nah, sekarang ini sebenarnya banyak orang yang telah kehilangan kehidupan. Saya ambil contoh misalnya seorang wanita yang menikah dengan pria yang bengis, kejam, pelit, ya. Wanita ini dulu pernah kuliah, pernah bekerja, ya, punya sahabat-sahabat dan teman-teman, yang menikmati kebersamaan dengan teman-teman, ya. Begitu dia menikah, dia tidak punya uang sendiri, suami pelit, tidak pernah bisa jajan, kalaupun jajan dia harus ngirit dari uang belanjanya, ya. Suaminya kasar, bisa KDRT, ya. Malah pernah ada seorang ibu yang dinikahi oleh seorang pria sudah belasan tahun, tapi 7 tahun tidak pernah berhubungan badan, dan ternyata pria ini memiliki wanita lain, ya. Sementara ibu ini tertindas, ya. Ya, dia ditekan oleh banyak masalah, ia kehilangan kehidupan. Ini salah satu contoh dari contoh-contoh lain dari ibu-ibu yang kehilangan kehidupan. Dan saya sudah berkali-kali bertemu dengan wanita malang seperti ini. Ya. Ada yang sejak menikah, ya, tidak pernah diberi nafkah. Tidak pernah diberi nafkah jasmani maupun rohani. Maksud saya kebutuhan biologis. Hanya 1 kali punya anak, 1 tidak pernah berhubungan lagi. Setelah punya anak tidak pernah berhubungan lagi. Setelah sekian tahun berhubungan lagi, punya anak, sudah tidak berhubungan lagi. Oleh sebab itu saya menyarankan, menasehati banyak wanita, hati-hati memilih teman hidup. Dan berulang-ulang saya mengatakan lebih baik tidak menikah daripada menikah kamu kehilangan kehidupan. Dan baru-baru ini seorang ibu
berkata kepada saya, dulu saya tidak ikuti nasihat Pak Eras. Ya, lebih baik tidak menikah daripada saya menikah, dan sekarang saya menikah, ternyata saya tidak memperoleh apa yang saya mimpikan atau yang dia harapkan. Menambah penderitaan. Apalagi kalau pasanganmu tidak memperdulikan orang tuamu, tidak memperdulikan mertua maksudnya. Nah, ini juga menjadi masalah. Sementara anak ingin membalas kebaikan orang tua, tapi suami melarang. Ini kejam. Hidup menjadi tragis, saudaraku, tragis. Ya. Sebaliknya ada juga wanita yang menikah dengan keluarga kaya. Semua serba kecukupan. Anak-anak baik, suami baik, mertua sayang, masuk dalam keluarga besar. Tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Keluarga yang materialistis atau matre, sukanya pesta-pesta, wisata, makan-makan, mungkin juga bergereja, tetapi tidak all out mengikut Tuhan secara benar. Hanya beragama Kristen, tetapi tidak mengikut Tuhan. Kejam, bengis terhadap orang lemah. Ya. Cara memarahi pembantu, sopir, begitu bengisnya. Tentu orang kaya sering tidak takut siapa-siapa karena punya relasi pejabat tinggi. Ya, kalau bisa sih cari musuh gitu, supaya bisa menunjukkan kekuatannya, bisa menunjukkan kemampuannya. Kalau untuk orang lain pelit, tapi kalau untuk pejabat, ya, untuk pesta-pesta bisa begitu royal. Dan itu di mana-mana, di mana-mana. Orang seperti ini jangan saudara pikir memiliki kehidupan. Dia memiliki mimpi, mimpi indah. Tetapi semua mimpi akan berakhir. Ya, semua mimpi, saya dalam tanda kutip mimpi, itu akan berakhir. Jadi saudara yang sekarang ini dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan yang menurut saudara sukses, diberkati Tuhan, hati-hati. Saudara sedang dibantai oleh kuasa kegelapan, digiring menuju api kekal. Ya. Lalu bagaimana kita memiliki kehidupan? Ini sekarang pertanyaannya. Ya. Apapun dan bagaimanapun keadaanmu hari ini, engkau bisa memiliki kehidupan. Ibu-ibu, jangan ceroboh. Ya, jangan cepat mengambil keputusan cerai. Ya, walaupun kondisimu berat, harus benar-benar dipertanyakan dan dipersoalkan dengan Tuhan, saudaraku. Bagaimana kita memiliki kehidupan, saudara? Saudaraku, ini kebenaran. Bahwa kehidupan itu hanya ada pada Tuhan, tidak ada pada siapa-siapa. Kehidupan itu hanya pada Tuhan. Tanpa Tuhan Anda tidak punya kehidupan. Jadi ada kelompok orang yang tertekan, tertindas, hidupnya hanya di dalam tekanan dan hanyut di dalam penderitaan, ya. Tidak bisa berdoa, malas ke gereja, dan tidak jarang yang marah terhadap Tuhan, saudara. Tetapi tidak diutarakan kemarahan itu. Dia hanya berkata, kenapa nasibku malang dan orang lain tidak malang seperti diriku. Sementara pihak lain ada orang yang merasa hidupnya diberkati, sukses, tapi sebenarnya sedang diarahkan, ya, digiring menuju kegelapan abadi. Kebahagiaan mereka tertumpu pada harta kekayaan, bukan pada Tuhan. Mudah bagi mereka untuk ke gereja, mudah bagi mereka untuk menunjukkan langkah-langkah seakan-akan mereka peduli pekerjaan Tuhan. Mudah mengundang pendeta hadir di rumahnya dan memuji menyembah Tuhan. Tapi kehidupan sehari-harinya
tidak sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ya saudara, ini orang-orang yang tidak memiliki kehidupan. Dan pada umumnya hampir semua orang tidak memiliki kehidupan. Tetapi mulai hari ini saudara bisa berubah. Mulai hari ini saudara bisa memiliki kehidupan yang berubah. Ketika saudara menjadikan Tuhan itu kehidupan saudara, Anda menemukan kehidupan di situ. Walaupun keadaanmu tidak utuh, tidak lengkap. Ya, kalau saudara misalnya punya anak cacat, punya suami seperti yang tadi saya kemukakan, kejam, bengis, dan banyak lagi situasi lain yang membuat saudara tidak bisa menikmati kegembiraan dan kebahagiaan dalam hidup. Walaupun demikian, saudara masih bisa memiliki kehidupan. Jadikan Tuhan sebagai kehidupan. Jadikan Tuhan sebagai kebahagiaan atau kesenangan. Bagaimana hal itu bisa kita peragakan, kita kenakan, kita jalani dalam hidup? Kedengarannya yang saya katakan ini konyol, tetapi inilah kekristenan yang sejati dan pengiringan yang benar kepada Tuhan semesta alam. Jangan menantikan, jangan mengharapkan ada sesuatu yang membuat hidupmu akan merasa lebih bahagia. Jangan ada sesuatu yang saudara harapkan, yang saudara nantikan, dan jika sesuatu itu saudara raih, saudara akan merasa hidup lebih baik, lebih bahagia, lebih lengkap, lebih nyaman. Ini salah. Jangan mencita-citakan sesuatu yang saudara pikir, saudara pertimbangkan, saudara anggap. Jika sesuatu itu saudara bisa raih, saudara akan merasa bahagia, lengkap, utuh, nyaman, aman, begitu. Jangan, saudaraku. Ya, bagi saudara yang sekarang ini dalam kondisi ekonomi pas-pasan, jangan berpikir kalau penghasilanmu berubah menjadi 2 kali lipat, engkau akan merasa bahagia. Tidak akan. Karena saudara memandang itu kebahagiaanmu. Saya tidak mengatakan gajimu atau penghasilanmu akan tetap sama. Kalau saudara menjadikan Tuhan kebahagiaan saudara, saudara jalani hari ke hari dengan sukacita. Ya, Tuhan bisa mengubah keadaan. Jangan berpikir, wah kalau anakku yang satu ini dapat jodoh, kalau anakku yang satu ini dapat pekerjaan, aku bahagia. Ini keliru. Ya. Aduh, kalau sampai nanti aku bisa punya rumah pribadi ya. Aduh, senangnya halaman depan aku tanami pohon anggrek dan aku tidak seperti musafir, seperti bangsa nomaden pengembara yang pindah sana pindah sini. Hari ini ada tinggal di Senen, besok tinggal di Rawa Belong, besok lagi pergi di daerah Petamburan, besok lagi di Grogol. Aduh, kayak pengembara. Seandainya punya rumah, walaupun kecil, ya, di pinggiran kota, bahagia. Ini tidak boleh. Ya, saya sebagai juru bicara Tuhan, saya katakan itu membuat saudara tidak lengkap, tidak utuh memiliki kehidupan. Saya belajar, saudaraku. Ya, kedengarannya konyol, tapi ini paling benar. Kalau seandainya suamiku bertobat, jadi menyayangi aku, tidak begini, aku bahagia. Juga jangan. Ya. Kalau orang kaya sudah tidak punya pengharapan apa-apa, artinya dia sedang tenggelam dalam kebahagiaan. Dia memiliki banyak uang, ya, dia bisa melewati hari
dengan mencapai apapun yang dia ingini, ya. Tinggal bagaimana dia menggunakan uangnya untuk pergi kemana, beli apa, ya. Dia bisa terus bergerak dari satu kesenangan ke kesenangan berikut, dari kebahagiaan ke kebahagiaan berikut, ya. Nanti ke gereja, ya. Di gereja pun dia mendapat kebahagiaan karena dihormati pendeta, ya. Dihormati jemaat lain. Waduh, kalau datang jemaat lain sudah takut, ya, lihat orang kaya ini. Karena pendetanya pun juga salamannya nunduknya sampai lebih dari 45 derajat, ya saudara. Jadi gereja pun menjadi kebahagiaan dia, bukan Tuhan. Tetapi dia merasa bahwa ia ada di tempat yang membuat dirinya akan masuk surga. Padahal yang membuat dirinya masuk surga itu batinnya yang benar dan kehidupan rohaninya yang benar setiap hari. Jadi begini saudara, ini rahasia hidup yang kalau saudara turuti, saudara benar-benar akan menjadi kekasih Tuhan. Jangan mengharapkan apapun yang bisa membahagiakan saudara. Dan jangan ada dalam penantian kebahagiaan. Jangan ada dalam penantian kebahagiaan. Mungkin saudara akan berkata, waduh Pak, konyol Pak. Enggak, tidak konyol. Jadi ibu-ibu yang sekarang terpuruk, ya, ini ibu-ibu yang sedang terpuruk. Suami tidak setia, KDRT lagi, ya. Saudara, tidak usah mengharapkan dia menjadi orang baik dan berubah. Maksudnya Pak, apa kita salah mendoakan? Doakan. Tapi kalau seandainya dia sudah berubah jadi baik pun, dia bukan kebahagiaanmu. Tuhanlah kebahagiaanmu. Engkau pasti mendoakan suami bertobat, tetapi itu bukan kebahagiaanmu. Jangan setelah suami bertobat, lalu saudara hanyut dalam kenikmatan hidup rumah tangga, saudara lupa pulang ke surga. Itu masalahnya. Saya pernah berkata kepada seorang ibu yang salah memilih jodoh, ya, hidupnya dikhianati suami dari waktu ke waktu. Saya berkata kepada ibu ini, seandainya kau punya suami baik, kau punya anak, ibu ini gak punya anak, kau malah masuk neraka loh. Apalagi suami pejabat, kamu terhormat, kau malah masuk neraka. Bisa ya, bisa tidak. Tapi potensi masuk neraka besar karena memang orang kaya sukar masuk surga. Tapi dengan kondisi seperti ini, kamu mencari Tuhan. Itu potensi besar kamu masuk kemuliaan bersama Tuhan. Jadi kita harus semilitan mungkin, se-ekstrim mungkin, sefanatik mungkin, yaitu hidup tanpa penantian kebahagiaan. Tanpa penantian kebahagiaan. Jadi hidup tanpa penantian kebahagiaan itu paling baik. Paling baik. Karena hidup tanpa penantian kebahagiaan itu adalah orang-orang yang akhirnya hanya menanti-nantikan Tuhan. Jadi tidak ada yang kita nantikan lagi, saudaraku. Ya, seperti lagu ini. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Saudara, kebenaran ini juga saya kenakan dalam hidup saya, saudaraku. Ya,
Kalau saya masih menantikan nanti jumlah jemaat tambah besar, saya bisa memiliki gedung gereja sendiri, waduh betapa bahagianya. Nanti kalau aku punya kampus sendiri untuk mahasiswa sekolah tinggi teologi yang saya bangun, aduh betapa bahagianya. Itu pun jadi berhala. Saya tidak boleh berpikir begitu. Banyak. Saya masih punya anak gadis yang sekarang belum menikah, juga sekarang ini tidak ada pacar. Saya tidak mengharapkan, wah nanti kalau anak gadisku ini punya pacar, punya suami, jadi 2 anakku semua sudah menikah, apalagi sudah punya cucu-cucu, waduh betapa lengkapnya hidupku. Buat saya itu pengkhianatan terhadap Tuhan. Tidak perlu, jalani saja hari ini, menjadikan Tuhan kesukaan dan kebahagiaan kita. Jangan menantikan kebahagiaan. Jangan menantikan kebahagiaan, kecuali menikmati Tuhan sebagai kebahagiaan, sehingga kita merindukan bertemu dengan Tuhan. Sehingga kita merindukan pulang ke surga, sehingga kita merindukan ada di dalam kerajaan Bapa di surga. Jadi ini akan menjadi pil paling hebat, obat paling mujarab, saudaraku. Nutrisi paling luar biasa, menghadapi berbagai pencobaan, menghadapi berbagai kesulitan, saudara tidak mengharapkan kebahagiaan kecuali Tuhan, tidak menantikan kebahagiaan kecuali Tuhan, saudaraku. Kalau nama saudara dirusak orang, tidak usah saudara mengharapkan nama baikmu dipulihkan nanti baru saudara tenang. Tidak perlu, nggak diperbaiki juga tidak apa-apa. Anda difitnah, Anda mengharapkan orang yang memusuhi Anda akan dicelakai oleh Tuhan atau dihukum oleh Tuhan, dan Tuhan membuktikan bahwa Anda benar. Tidak usah. Seandainya Anda punya nama dirusak sampai mati pun tidak masalah, karena saudara suatu hari akan bertemu dengan Tuhan. Dan semua akan selesai. Pokoknya kita punya tujuan ini, saudaraku, hanya Tuhan dan kerajaannya. Dan orang-orang seperti ini menjadi kekasih-kekasih Tuhan, saudaraku. Anda tidak menuruti apa yang saya nasihati, Anda akan susah terus. Karena kebahagiaan kita itu ada di sini, bukan ada di arloji, berlian, emas, uang kita, bukan di sini. Di sini. Kalau saudara seorang yang secara finansial kuat, kalau saudara seorang yang hidupnya berlimpah secara materi, tidak punya masalah, jangan memperhitungkan itu sebagai kebahagiaan. Saudara harus menikmati Tuhan. Saya kutip ucapan Mazmur 33 ayat yang ke-20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ayat 21. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Karena Dia, bukan karena yang lain. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Ayat 22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Wah. Firman ini memberi kekuatan dan penghiburan kepada saya, saudara. Saya banyak masalah, saudara. Banyak masalah. Banyak hal yang menekan hidup saya. Beban tanggung jawab berat-berat, saudaraku. Waduh, banyak masalah, saudara. Benar. Banyak masalah. Masalah saya bisa lebih besar dari saudara. Tetapi saya bisa menerima kekuatan dan bisa terlepas dari belenggu tekanan batin yang bisa membuat saya stres dan depresi, yaitu tidak menanti-nantikan apapun. Saya hanya menanti-nantikan Tuhan. Tidak ada yang saya nanti-nantikan kecuali Tuhan. Tidak ada yang saya nantikan Tuhan
Tidak ada yang saya nanti-nantikan kecuali Tuhan. Tidak ada yang saya nanti-nantikan kecuali Tuhan. Saya tidak menantikan apapun dan siapapun. Aku hanya menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan itu setiap hari duduk diam di kaki Tuhan. Itu saja menjadi kekuatan yang luar biasa. Ini membuat kita menjadi kuat. Saya tidak menantikan siapa-siapa, saya menantikan Tuhan. Itu dia. Dia kebahagiaanku. Aku tidak menunggu waktu yang baik. Aku tidak menunggu waktu yang baik supaya aku bisa bahagia. Waktu baikku ketika aku menanti-nantikan Tuhan ada di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membuat kita menjadi kuat, saudaraku. Jadi ini rahasia kehidupan. Saya menemukan kehidupan ketika saya tidak menantikan kebahagiaan, sukacita, apapun hal ke depan. Bahkan sampai ekstrimnya ketika kita punya masalah, aku tidak menantikan jalan keluar dan pertolongan dari Tuhan. Tapi Tuhanlah yang kunantikan setiap hari. Kalaupun Tuhan tidak menolong aku, tidak apa-apa Tuhan, tapi Engkau selalu bersamaku. Nah itu sampai begitu. Tapi Tuhan tidak mungkin tidak memberi pertolongan. Tuhan tidak mungkin tidak menolong saudaraku. Ya. Dulu saya masih suka agak mengatur Tuhan atau mengatur Tuhan. Ya, sementara berdoa saya masih bicara dalam hati saya. Ya Tuhan, Mbok Yo tolong akulah Tuhan. Mbok Yo, Tuhan ngertilah keadaanku susah banget ini Tuhan. Tapi sekarang saya belajar tidak. Aku bersamamu cukup Tuhan. Aku bersamamu cukup. Dan Tuhan pasti menolong. Tidak mungkin tidak menolong. Tuhan tidak mungkin mempermalukan kita. Lagu ini saya tulis ketika saya dalam keadaan banyak masalah. Ketika merasa terkhianati, dijolimi, diciderai, dijahati orang. Ya, saya tidak mengatakan saya benar atau saya salah. Tuhan yang tahu. Dari jurang yang dalam, ku berseru kepadamu ya Bapa. Dalam berat kesesakanku, ku menaruh harap kepadamu Bapa, angkatlah aku. Pertolongan datang hanya darimu. Kasih setiamu kekal Bapa, tak pernah meninggalkan diriku. Kepadamu mataku tertuju, Kau yang ku andalkan. Ku nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Kepadamu mataku tertuju, Kau yang ku andalkan. Ku nantikan Kau Tuhan, hanya Kau yang ku harapkan. Lebih dari pengawal mengharapkan bagi, ku harap padamu.
lebih dari pengawal mengharapkan pagi, ku harap padamu. Saudara, kalau saudara menanti-nantikan Tuhan setiap hari, ya saudara harus ada waktu bertemu Tuhan dalam doa. Itu saudara akan mendapatkan kekuatan baru. Benar. Saudara akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi mutlak setiap hari saudara harus bangun pagi sebelum jam 5, doa bersama saya. Sebelum jam 5 waktu Indonesia bagian Barat, doa bersama saya lewat Truth ID. Ya, tidak pernah ada hari libur ya saudara. Saya keluar negeri pun akan berusaha pakai gitar, atau kadang-kadang anak saya menggantikan saya memimpin doa pagi. Itu mutlak. Saya selalu ada waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan, dan bagi saya itu seperti makanan pokok. Tanpa itu mati. Mati saya, mati. Maka aku harus duduk diam di kaki Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Masalah belum selesai, kebutuhan belum terpenuhi, ancaman-ancaman banyak, tapi kita duduk diam di kaki Tuhan, menikmati Tuhan. Disitulah kita bisa merasakan sukacita dan damai yang tidak bisa kita ungkapkan kepada orang lain. Disitulah kita memiliki kehidupan. Ya, sekalipun kita makan tidak makan, rumah kontrak, tertindas, terzolimi, tersakiti, tapi kita bisa memiliki kesukacitaan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Dan ini tidak bisa diajarkan dengan kata-kata saja, harus saudara alami sendiri. Ya, sampai saudara betul-betul berurusan dengan Tuhan itu bukan dengan berurusan dengan Tuhan bukan karena saudara mau mendapatkan pertolongan Tuhan atau berkat-berkat jasmaninya, tapi saudara membutuhkan Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang menjadi kebahagiaan kita. Dan inilah saudara persiapan kita menjadi mempelai Tuhan yang berkenan. Dan Tuhan menandai orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang serius, sungguh-sungguh menandai orang-orang yang menjadikan dia, Tuhan, sebagai kekasihnya. Apapun yang terjadi Tuhan, yang penting aku memiliki Engkau, aku menikmati hadirat-Mu. Perhentianku bukan ketika uangku banyak, hutangku terbayar. Perhentianku bukan karena suamiku yang jahat meninggal dunia, tetapi perhentianku adalah ketika aku ada di hadirat-Mu. Dan orang seperti ini baru bisa disebut sebagai orang yang benar-benar memuliakan Allah. Ya, jangan saudara berbuat salah lagi ya. Ini jalan satu-satunya yang membuat saudara akan merdeka. Ya, saya sendiri juga ya baru bisa menghayati dengan benar pada tahun-tahun belakangan ini, bulan-bulan belakangan ini makin mengerti. Ya, kalau dulu saya masih punya banyak terminal, punya banyak pelabuhan, ada kesenangan-kesenangan dan hobi-hobi ya saudara, belum lagi harga diri, kehormatan ya, kedudukan, walaupun tidak terang-terangan saya menikmatinya di depan umum, tapi dalam hati saya menikmati. Dengan cara yang sama, tanpa saya sadari, saya juga membagikan dan mengajarkan kepada orang lain, dan itu menyesatkan. Ya, jadi sekarang setelah Tuhan mengajarkan hal-hal yang benar, yang tepat, seperti saat ini, saya mengajak saudara tidak menantikan kebahagiaan dari manapun, kecuali Tuhan yang saudara nikmati dari hari ke hari. Yang kemudian saudara nantikan adalah bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Akhirnya yang saudara sungguh-sungguh rindukan itu pulang ke surga. Dan ini kekayaan abadi saudara. Di dunia Anda kalau tidak memiliki jodoh, tidak perlu merasa minder. Anda tidak usah menanti-nantikan dapat jodoh. Belum punya anak, tidak usah menanti-nantikan punya anak. Nikmati Tuhan dari hari ke hari. Dia menjadi satu-satunya harta
kekayaan kita. Dia menjadi satu-satunya yang kepadanya kita bisa adore, kita bisa memuja. I adore you, Lord. Ya, sama seperti kalau seorang pria jatuh cinta kepada wanita dan mencintai dengan segenap hati, atau sebaliknya, ia bisa berkata, aku memujimu. I adore you, honey. Adore, memuja. Because you are the only person I have to who I give all my heart. Aku berikan seluruh segenap hatiku, ya. Ini keindahan. I adore you, honey. You are the only person I love. Waduh, bisa begitu, itu luar biasa, saudaraku. Ya, jangan saudara tidak menuruti nasihat saya, ya. Saudara nanti akan terus cari konselor, terus tanya sini, tanya situ. Bagaimana memecahkan masalah ini, minta didoakan sana, minta didoakan sini. Anda terus akhirnya Anda bisa memberhalakan masalah itu. Ikuti nasihat ini. Ya, saya sudah berdoa untuk khutbah ini sebagai pesan nasihat Tuhan untuk saudara dan juga untuk saya. Lagu ini saya tulis belum lama, ya saudara. Minggu-minggu belakangan ini. Tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Perhentian yang sempurna, hadirat-Mu Bapa. Tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalam-Mu. Kini selamanya di hadirat-Mu. Tuhan ajar ku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat-Mu. Kalimat yang penting di lagu ini adalah ku akhiri jalanku di hadirat-Mu. Sudah, kita berlabuh di hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita berlabuh di hadirat Tuhan. Disitulah tempat perteduhan kita, pelabuhan kita. Ya, jangan mengharapkan masalah selesai. Terserah bagaimana Tuhan. Tentu saudara harus tetap bertanggung jawab, memenuhi kewajiban saudara, ya, menghadapi masalah dengan tanggung jawab, maksud saya. Minta petunjuk pimpinan Tuhan, tapi tidak usah ngotot harus segera selesai, karena kalau sudah selesai baru bahagia. Dilewati saja, day by day, dari hari ke hari kita lewati saja. Anda akan menjadi kuat, ibu-ibu. Ya, orang kan bingung, kok kamu sekuat itu ya menghadapi masalah. Kalau pendetamu bertanya, gimana Bu, masalahnya sudah selesai belum? Belum Pak. Belum tapi sudah. Loh, gimana? Belum tapi sudah. Ya, suami masih begitu Pak, tapi saya menganggapnya sudah selesai. Saya doakan ya Bu, baik Pak, terima kasih. Padahal dalam hati nggak usah didoakan lah, ya udah. Tapi nggak usah bicara. Nggak usah didoakan Pak, saya udah
pasrah saja, bukan ya, jangan sombong juga. Ini pesan yang luar biasa. Saudara ikuti ini, saudara akan menjadi kekasih Tuhan. Dan satu hal yang luar biasa, dengan menjadikan Tuhan perhentianmu, maka kamu tidak akan mudah berbuat dosa, sampai tidak bisa berbuat dosa. Engkau bisa hidup suci, karena engkau akan terus menjadi takut akan Tuhan dan menghormati Dia. Engkau tidak akan melukai, tidak ingin melukai Tuhan. Ya, demikianlah pesan Tuhan. Angkat tanganmu, diberkatilah hidupmu. Berkat dari Bapa di surga, berkat dari Elohim Yahweh Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sampai jumpa di Wanita Surgawi episode yang akan datang, dan saya mengingatkan saudara untuk mensubscribe Truth ID, menekan gambar lonceng untuk mendapat notifikasinya. Kalau ada khotbah-khotbah baru, sudah diingatkan ya, mensubscribe Truth ID dan menekan gambar loncengnya. Jangan lupa pula doa tiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Tuhan berkati.